dalam waktu tidak lebih dari 24 jam seluruh korban bisa dievakuasi. Tentunya kita semua berduka di sini dengan kehilangan 4 rekan kita melakukan tugasnya, terjadi kecelakaan, tetapi tugas lanjutannya adalah melakukan upaya pencarian dan pertolongan itu berhasil dengan sangat baik, efektif, sehingga siang ini semua korban bisa dievakuasi ke Timika dan kita serahkan nantinya pada keluarga yang bersangkutan. Kepada semua pihak tentunya saya harus berterima kasih mewakili dari Kementerian Perhubungan, sehingga aspek keselamatan itu ketika harus mengalami kecelakaan, toh ada bapak-bapak sekalian yang mendukung upaya penyelamatan, itu akan memperbesar keyakinan kami sebagai penyelenggara transportasi udara di Papua yang kita kenal itu medannya sangat berat dan cuacanya juga ekstrim. Tentunya selanjutnya kita berharap ini tetap bisa dilaksanakan Pak Bapak-bapak sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Charles. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bandara. Selanjutnya Pak Kapolres waktu di tempat kami bersama. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya turut berduka cita atas musibah yang dialami oleh helikopter milik PT Titan Angkasa. Sebelumnya saya yang saya hormati dan manut saya hormati Kepala Bandara, Kepala Kasih-Op SAR Timika, yang saya hormati Kasih-Op Kodim, dan rekan-rekan media yang sudah hadir di tempat ini. Jadi kami dari Polres Mimika telah melaksanakan dalam hal keamanan, menjamin keamanan dalam proses evakuasi. Tentunya ini kita tidak bisa berhasil kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. Nah, untuk proses evakuasi tadi, untuk keamanan kami sudah berkoordinasi dengan satgas terkait, baik itu TNI dan satgas dari Polri juga. Kemudian kami juga sudah menyiapkan perimeter di wilayah Jila. Kita sudah melibatkan Polsek Jila sesuai dengan instruksi kami agar diamankan di lokasi tersebut, jangan sampai ada gangguan keamanan. Alhamdulillah bisa kita ketahui bersama bahwa hari ini proses evakuasi dapat dilaksanakan dengan lancar, aman, tanpa ada gangguan atau hambatan dari pihak manapun. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti misal ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres, mohon izin. Selanjutnya Pak Kasop Kodim silakan menyampaikan mewakili Pak. Mohon izin yang kami hormati dan menurut Yohanes KPU, yang kami hormati Kapolres Mimika, mohon izin yang kami hormati Kepala Bandara Mimika, yang kami hormati Kasop Basarnas, yang kami hormati Kadis-Op Lanut, mohon izin kami hormati Kasih-Op Bandara. Mohon izin kami dari Kodim, kami mewakili Bapak Dandim. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Dandim ada di Jayapura dalam rangka sertijab Bapak Pangdam 17 Cendrawasih. Kemudian Bapak Kastim juga melaksanakan kegiatan yaitu upacara pemakaman. Jadi kami mewakili dari kewilayahan, kami turut berduka cita atas terjadinya musibah kecelakaan pesawat ini. Kemudian kami selaku daripada Kodim, kami 1 orang personil juga ikut andil dalam pelaksanaan evakuasi. Kemudian anggota kami yang ada di Koramil Jila sama-sama bersama Polsek mengamankan proses evakuasi yang ada di Jila, dan dalam proses itu alhamdulillah puji Tuhan semua diberikan kelancaran. Mohon izin mungkin demikian. Terima kasih. Mohon izin, selamat siang. Terima kasih Pak Sob mewakili Dandim.
Selanjutnya dari rekan-rekan wartawan mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Pak, izin mungkin yang pertama mungkin bisa digambarkan sedikit soal situasi atau kondisi seperti apa di lokasi jatuhnya helikopter. Kemudian yang kedua mungkin dari aspek keamanan, karena mungkin sebelumnya ada mungkin ancaman-ancaman terhadap keamanan juga. Dan yang terakhir mengenai identitas para korban, termasuk apakah benar dua penumpang itu adalah karyawan dari PT Palapa Timur Telematika yang mengerjakan atau mengerjakan tower telekomunikasi di wilayah Puncak. Mungkin itu dulu. Ya, baik. Saya jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, masalah keamanan akan saya serahkan ke Pak Danlan. Oke, terkait situasi dan kondisi yang ada di lokasi, memang posisi helikopter tersebut memang berada di jurang karena setelah mengalami crash, helikopter tersebut memang jatuh ke bawah. Sehingga dan kita lihat memang vegetasi hutannya memang cukup lebat. Sehingga dan situasinya juga adalah tidak adanya landing zone, sehingga dari 3 alternatif yang sudah kita pikirkan tadi, 3 opsi yang kita pikirkan, yaitu alternatif yang pertama one landing skate, itu yang kita aplikasikan di lokasi. Jadi one landing skate ini adalah helikopter hanya landing menggunakan 1 skate, kemudian seluruh tim turun dengan peralatan dan perlengkapan menuju ke lokasi. Setelah itu, setelah sampai di lokasi, ternyata kondisi helikopter sendiri dalam keadaan terbakar. Kemudian yang ditemukan pertama adalah 2 orang, yaitu HLO dan pilot. Setelah itu 2 orang lagi penumpangnya, kemudian proses pencarian, kemudian ditemukan lagi 2 orang lagi dengan kondisi main body helikopter yang sementara terbakar. Setelah ditemukan 2 korban lagi, kemudian 4 korban tersebut kemudian dievakuasi ke Jila. Untuk pertanyaan mengenai karyawan itu kami tidak bisa jawab, mungkin nanti dipastikan langsung ke PT Intan Angkasa. Untuk keamanan kami serahkan ke Pak Danlan. Baik, terima kasih. Untuk keamanan seperti tadi dikatakan, kita punya 3 CB. Dari ketiga CB itu kita perhitungkan bagaimana sistem pengamanan yang paling efektif. Untuk CB1 dan CB2, karena memang diletakkan di dekat pada tempat atau TKP, jadi kita merasa itu paling efektif adalah dengan air cover. Air cover itu adalah pesawat helikopter atau karakal yang mempunyai bersenjata. Dia akan bahkan berputar-putar di atas, standby, melihat sekeliling apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Apabila ada hal-hal mencurigakan dan mengancam proses pengangkatan tadi, maka tugasnya karakal inilah yang akan membersihkan itu, seperti itu. Itu untuk yang CB1 dan CB2. Sedangkan CB3 kita sudah standby dengan anggota Polres dan Satgas Raja Wali di sana. Apabila kita memang menurunkan di 500 meter dari TKP, maka kita akan juga menurunkan beberapa personil dari Satgas Raja Wali untuk mengcover para tim SAR. Jadi akan bergerak sama-sama menuju ke TKP. Seperti itulah yang kita planningkan. Dan ternyata kita bisa berhasil melaksanakan CB pertama, sehingga yang kita laksanakan pengamanan adalah cover di Karakal. Terima kasih. Terima kasih Pak Danlan. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman wartawan? Sedikit satu lagi, Pak. Silakan Pak. Soal lokasi jatuhnya itu sebelumnya disebut dekat Jila. Apakah wilayahnya memang Jila kah atau antara Jila dengan Kabupaten Puncak gitu? Jadi kalau kita ukur dari titik koordinat ke Ilaga itu kurang lebih 14 km. Kalau dari titik koordinat ke Jila itu kurang lebih 17 km. Jadi soal ini masuk ke Jila atau Ilaga itu kita belum tahu, karena kalau dari jarak lebih dekat ke Ilaga. Namun kenapa dari Jila? Karena proses evakuasi dan proses heli itu terbang dari Jila ke lokasi itu lebih mudah daripada dari Ilaga, sehingga diputuskan dari Jila daripada dari Ilaga, meskipun secara jarak lebih dekat, kurang lebih 2 km. Ada lagi? Sudah cukup. Sudah? Ya, silakan. Ya, rencana proses penyerahan ke keluarga korban sudah kami siapkan form serah terima dari Basarnas, maaf dari tim SAR gabungan, dalam hal ini Basarnas yang sebagai leading sektor, nanti diserahkan di RSUD. Ada formnya nanti ditandatangani, kemudian dari kami serahkan ke pihak RSUD dan keluarga. Hari ini juga langsung diserahkan. Ada lagi?
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.